Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Danendra Kurnia Putra. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur transaksi ATM atau EDC. Sebelum masuk ke penjelasan, ini merupakan tugas UTS susulan saya pada matkul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada mesin ATM atau Automated Teller Machine. Apa itu ATM? ATM atau Automated Teller Machine adalah mesin elektronik yang digunakan nasabah bank untuk melakukan transaksi secara mandiri seperti penarikan tunai, transfer, cek saldo, dan pembayaran. Lanjut ke mesin EDC atau Electronic Data Capture. Apa itu EDC? EDC atau Electronic Data Capture adalah mesin yang digunakan untuk transaksi pembayaran non-tunai. Biasanya ada di toko atau di merchant. Jadi mesin EDC sama ATM itu ketika nasabah melakukan transaksi, langkah pertama adalah masukkan kartu ke mesin ATM atau EDC. Setelah itu nasabah diminta untuk masukkan PIN. Perlu diperhatikan juga bahwa PIN tidak pernah dikirim dalam bentuk asli atau plain text. PIN tersebut akan diproses terlebih dahulu di dalam mesin ATM atau EDC dengan cara diubah menjadi PIN block. PIN block ini kemudian dikirim ke sistem host atau server bank melalui jaringan yang sama. Di sisi bank, sistem akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan apakah PIN yang dimasukkan itu benar atau salah. Lanjut, kita masuk ke peran ATM dan peran EDC. Di sini ada peran ATM. ATM atau Automated Teller Machine itu berperan sebagai terminal layanan mandiri yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke teller bank. Sedangkan peran EDC adalah berperan sebagai terminal pembayaran elektronik yang digunakan oleh merchant atau toko untuk transaksi non-tunai. Lanjut kita masuk ke PIN block. Di sini PIN blocknya menggunakan metode ISO format 0 ya. Sebelum masuk ke fungsinya, kita di sini ada penjelasannya. PIN block metode ISO format 0 atau sering disebut ISO 0 adalah salah satu standar internasional yang digunakan dalam sistem perbankan untuk mengamankan PIN nasabah saat transaksi ATM maupun EDC. Di sini ada 4 fungsi PIN block. Yang pertama itu ada mengamankan PIN nasabah. Yang kedua, melindungi data saat transmisi. Yang ketiga, membuat PIN bersifat unik per kartu. Yang keempat, mendukung standar keamanan internasional. Baik, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Di sini ada cara perhitungan PIN block ya. Yang pertama kita harus menentukan PAN. PAN itu apa? PAN itu merupakan nomor yang ada di belakang kartu ATM kita yang terdiri dari 16 digit ya, seperti ini. Ini saya menggunakan PAN palsu aja ya. Tadi juga PIN merupakan password kayak gitu. Password sebelum kita melakukan transaksi di bank. Ini PIN-nya. Bisa 4 digit, bisa 6 digit. Dan untuk aturan ISO formatnya itu kita pakai 0 plus panjang PIN-nya ada berapa, dan juga PIN-nya, dan juga padding F. Padding itu merupakan huruf F yang ditambahkan setelah PIN agar panjang PIN field menjadi tetap. Jadi untuk formatnya kita tambah 0, lalu panjang PIN ada berapa, di sini ada 6 ya. Ini 6 PIN, lalu kita masukin PIN-nya, dan padding F sebanyak 8F. Setelah itu kita tentukan PIN field-nya. PIN field yang tadi ini, yang ISO formatnya, disambungin semuanya, satuin. Lalu PAN field-nya. PAN field itu kita buang digit terakhir. Nah, yang 6 ini kita buang, kita nggak dianggap. Lalu kita ambil 12 digit dari belakang. Dari 5 ini kita ambil sebanyak 12 digit ke angka depan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 sampai 4. Kita tulis 4 ini sampai 5, tulis. Lalu di depannya kita tambahkan 0 sebanyak 4 digit agar bisa menjadi 16 digit. Setelah itu kita perhitungan SOR-nya. SOR ini dihitung dari perhitungan PIN field dan PAN field. Jadi dihitung misalnya kayak contoh perhitungan PIN block ini 0 sama 0 jadi 0, 0 sama 3 jadi 3, 3 sama 2 jadi 1. Kenapa begitu? Karena 0 sama 0 tuh sama dengan 0. 0 ketemu 0 itu sama dengan 0. Jika 1 ketemu 0 sama dengan 1, 0 ketemu 1 sama dengan 1, dan 1 ketemu 1 sama dengan 0.
Jadi 0 ketemu 3 tuh kita anggapnya 0 ketemu 1 jadi sama dengan 3. Sedangkan 3 ketemu 2 ini kenapa jadi 1? Karena 3 ini kita ubah dulu menjadi bilangan biner. Sama 2-nya juga. Kalau ya kayak gitu. Jadi ini kita ubah dulu bilangan bilangan heksanya ke bilangan biner. Setelah itu kita tambahkan. Misalnya yang 3 tadi kita ubah dulu ke biner menjadi 0011 ya. Yang nomor 3 ini. 0011. Setelah itu yang keduanya juga nih kita ubah menjadi biner 0010 misalnya. Dan setelah itu kita tambahkan tadi kan 0011 dan 0010 jadi 1,00 itu 1,1 jadi 1,10 terus ini 00. Jadi 0001 dan itu merupakan biner dari angka 1. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu adalah PVV atau Pin Verification Value. PVV atau Pin Verification Value adalah suatu nilai verifikasi yang digunakan oleh sistem perbankan untuk melakukan pengecekan kebenaran PIN nasabah tanpa harus menyimpan PIN asli di dalam sistem. Fungsi PVV di sini ada 6. Yang pertama sebagai alat verifikasi PIN. Yang kedua menghindari penyimpanan PIN asli. Yang ketiga meningkatkan keamanan sistem perbankan. Dan keempat mendukung proses verifikasi yang cepat dan efisien. Yang kelima digunakan pada sisi host atau server bank. Dan yang terakhir itu ada menjaga konsistensi dan keunikan PIN di setiap kartu. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Di sini ada perhitungan PVV. Ini misal PIN-nya tetap yang sama tadi ya, terus PAN-nya juga sama, 16 digit. Secret key dummy rahasia bank ini merupakan kode bank yang biasa dilakukan ketika akan transaksi, misalnya kayak kode bank dari bank A, bank B, bank C itu kan pasti beda-beda kode banknya. Nah, untuk selanjutnya kita masukin pin block yang tadi ya, pin block ini, lalu kita tambahkan secret key. Nah, secret key-nya tuh yang ini. Jadi ini kan ada 4 digit nih, F-nya nih yang padding tadi tuh. Nah, kita hapus, kita ganti jadi 2468. Jadi angka semua nggak ada paddingnya. Terus habis itu jumlahkan semua digitnya. Nah, ini dijumlahin dari 0 ini sampai 8. Jadi 0 tambah 6, 0 tambah 6, tambah 0, tambah 8, tambah ini dan seterusnya. Dan ini kita sudah tambahkan hasil 38. Ini merupakan PVV-nya. Karena ini cuma 2 digit, kita tambahkan 0 di depan 2. Jadi itu ada 4 digit. Kemudian PVV disimpan di database bank. Setelah itu ini merupakan demonstrasi terjadinya transaksi. PIN-nya kita sudah tentukan ya, 080310. PAN-nya juga sama yang tadi. Terus secret key-nya 2468. Ini dummy ya, ini palsu ya. Terus pin blocknya sama kayak tadi juga, PVV-nya 0038. Dan ini transaksi akan dianggap benar jika kita memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM atau EDC, terus kita memasukkan PIN, unsur inputnya tuh 080310 sesuai dengan PIN ini, maka sistem akan menganggapnya itu benar dan transaksi dapat dilanjutkan. Jika kita memasukkan PIN yang salah atau user input yang salah, bukan 080310 tetapi 081003, itu sistem akan mendeteksi bahwa ini adalah salah. Jadi transaksi tidak dapat dilanjutkan. Jadi udah, transaksi ditolak begitu saja. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu PIN yang dimasukkan pengguna tidak diproses secara langsung, tapi terlebih dahulu dibentuk menjadi PIN block. Yang kedua, PIN block dibuat dari PIN field yang telah diformat sehingga PIN asli tidak terlihat dan lebih aman. Yang ketiga, pada contoh perhitungan, PIN block digunakan sebagai data dasar verifikasi, bukan PIN asli. PIN block kemudian dikombinasikan dengan secret key milik bank untuk membentuk nilai PVV. Yang kelima, nilai PVV yang dihasilkan adalah nilai verifikasi dan disimpan di database, bukan PIN atau PIN block. Yang keenam, saat transaksi, sistem menghitung ulang PVV dari PIN yang dimasukkan pengguna. Jika PVV hasil perhitungan sama dengan PVV yang tersimpan, maka PIN dinyatakan benar dan transaksi dapat dilanjutkan seperti yang saya jelaskan tadi di demonstrasi ya. Jika sama, akan dilanjutkan, dan jika gagal, maka transaksi akan ditolak. Proses penggunaan PIN block dan PVV bertujuan untuk meningkatkan keamanan data nasabah. Dan yang terakhir, contoh perhitungan dan demonstrasi pada video ini digunakan untuk mempermudah pemahaman alur verifikasi PIN pada sistem ATM dan EDC.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.